Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Kalau Anda membaca judul tadi ya bahwa Alhamdulillah Anies itu batal diusung oleh PDIP dan ini katanya ini adalah dianggap sebagai sebuah Allah masih menyelamatkan Anies Baswedan. Itu bukan mewakili pikiran saya, tapi itu saya banyak sekali membacanya di grup-grup pertemanan di WhatsApp grup, terutama di kalangan para pendukung Anies dan juga civil society yang basisnya itu lebih ke kanan begitu ya. Makanya kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang bersifat transendental gitu, hal-hal yang bersifat ilahiyah. Saya kira memang banyak sekali yang sangat kecewa kemarin ketika mendengar atau menyaksikan sendiri bagaimana kemudian PDIP itu batal atau kalau yang masih menganggap positive thinking itu menunda pengumuman Anies Baswedan karena kemarin kan Anies Baswedan sudah datang ke DPP PDIP, sudah menggunakan tenun ikat warna merah dan sudah bersama dengan Rano Karno, ini kader PDIP yang disebut akan diusung jadi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan, tapi ternyata kemarin itu batal diumumkan oleh Ibu Megawati. Nah, karena itulah kemudian banyak sekali respon-respon kekecewaan, ada kemarahan gitu ya, yang menyatakan tenggelamkan PDIP dan sebagainya. Terus, tapi ada yang tadi itu yang saya sebut, kemudian mereka kembali kepada sesuatu yang beyond our imagination gitu ya. Karena saya kira memang kalau dalam Islam ada semacam satu pemikiran semacam itu, satu bahkan bukan semacam pemikiran itu satu doktrin gitu bahwa ketika kita melakukan sebuah ikhtiar sudah maksimal dan kemudian ternyata gagal itu jangan kecewa karena katanya nanti Allah punya skenario dan skenario Allah itu skenario yang terbaik. Jadi mungkin kita mengutuki apa yang terjadi hari ini, tapi sebenarnya nanti ke depan kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi yang tadinya kita anggap baik itu ternyata menurut Allah tidak baik begitu. Itu saya kira tidak bisa kita salahkan juga pandangan semacam itu. Tetapi saya juga tadi malam rupanya ketika saya sudah tidur itu saya dapat japri dari seorang tokoh, ini tokoh dia pengusaha nasional yang banyak bergerak eh, di apa ya, bergerak di kalangan elit politik Indonesia itu bukan hanya elit politik tapi juga elit, elit bisnis gitu. Jadi dia ini juga banyak bergaul dengan kalangan yang kita sebut sekarang sebagai oligarki. Atau sebenarnya lebih tepatnya ini kalau kita menyebut oligarki ini lebih mengacu pada Taipan ya. Kelompok-kelompok etnis Cina yang jadi pengusaha besar di Indonesia. Kalau saya menyebut etnis ini jangan kemudian di eh, apa ya saya dianggap kemudian saya ini rasis. Enggak, ini lebih pada semacam apa ya semacam untuk memahami saja petanya begitu ya. Beliau ini saya menyebutnya begitu dan saya mesti menyebut tidak secara spesifik namanya tapi saya menyebut bahwa beliau ini adalah seorang tokoh wanita begitu dia menyatakan dia tadi malam itu berkomunikasi dengan lingkaran dekat dengan Ibu Megawati dan menanyakan apa yang terjadi dan kelihatannya memang kalau dari lingkaran Ibu Megawati harapan untuk mengusung Anies itu semakin kecil meskipun tentu kita tidak pernah boleh menutup peluang-peluang itu dan apa kemudian katanya ketika ditanya apakah nanti yang akan diumumkan itu tetap nama Pramono Anung seperti yang dikatakan oleh Oli Dodo Kambai bendahara umum PDIP atau bahkan nama Ahok itu katanya sih bukan gitu ya kemudian dia meminta untuk menunggu saja siapa nanti yang akan diumumkan gitu. Kenapa kita penting sebut juga tetap nama Ahok ya? Karena walaupun yang muncul di permukaan secara resmi dikatakan oleh Bendahara Umum PDIP itu adalah nanti yang akan dipasangkan itu adalah Pramono Anung dengan Rano Karno. Dan kenapa kita penting juga menyebut Ahok? Ini karena bagaimanapun juga faktor pendukung Ahok di kalangan PDIP itu masih sangat kuat ya. Itu sebenarnya yang saya sebutkan kemarin ada kan kelompok yang kita sebutnya sebagai mudahnya itu Ahoker gitu yang hari Ahad lalu bertemu dengan Wakil Sekjen DPP PDIP Adiana Pitupulu dan mendorong atau mendesak agar PDIP itu mencalonkan Ahok. Tapi waktu waktu itu eh, di, dijawab oleh Adiana Pitupulu bahwa semua serahkan pada Ibu, maksudnya Ibu Megawati. Dan saya kira pilihan ini, pilihan mereka untuk tetap mendesak Ahok itu juga harus kita hormati dan itu juga cukup rasional ya. Pertama dari sisi secara kaderisasi Ahok itu memang sudah menjadi kader sekarang. Yang kedua, kalau dari sisi elektabilitas di kalangan internal
PDIP sekarang ini yang elektabilitasnya eh, paling tinggi ya ya Ahok begitu ya. Jadi artinya kalau dengan mendukung Ahok itu satu, dia merupakan kader internal, kedua, elektabilitasnya itu cukup tinggi. Tetapi saya kira kalau kita ngomong dari kalkulasi politik, peluang Ahok untuk menang itu sangat kecil gitu ya. Apalagi di seberang sana di koalisi Indonesia Maju Plus itu kan ada partai seperti PKS, ada partai-partai lain termasuk seperti PKB yang juga basisnya Muslim, dan tentu saja tetap saja ini masih ada persoalan-persoalan dengan Ahok yang sampai sekarang mungkin belum selesai begitu ya. Jadi ini masih sangat dinamis tarik-menariknya, tapi kalau ditanya apakah peluang Anies itu masih ada untuk diusung oleh PDIP, rasanya sih sangat kecil ya, apalagi kalau memang PDIP itu ingin mengusung Anies ya sejak kemarin, dan sesungguhnya dengan Anies sudah tiba di PDIP dan kayak baju bernuansa merah, itu kan menunjukkan sebenarnya kemarin memang hampir dipastikan Anies yang akan diusung, tetapi tentu saja tadi ada satu semacam relatan atau keengganan di internal PDIP. Terus yang kedua juga dipastikan ada operasi-operasi politik, itu kita tidak bisa menafikan, dan ini banyak juga yang kemudian mengkaitkan dengan ditunjuknya namanya Pramono Anung gitu ya. Karena bagaimanapun Pramono Anung itu sekarang adalah lingkaran dekat dari Presiden Jokowi. Dia punya interaksi yang cukup dekat lah dengan Pak Jokowi karena dia menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Kemudian orang mencurigai. Ini jadi saya lebih tepatnya menyebutnya begitu, lebih mencurigai apakah ini juga bagian dari operasinya Pak Jokowi kemudian melalui Pramono Anung, karena bagaimanapun juga Pramono Anung ini kan dekat dengan Pak Jokowi, tapi juga dia ya orang dalam di PDIP. Meskipun di masa lalu kadar ke PDIP-an dari Pramono Anung itu sering dipertanyakan karena dulu sering disebut sebagai anak kos gitu ya di di PDIP. Nah, tapi eh, saya kira kita buka saja peluang-peluang semacam itu, tapi jangan kemudian sampai pada satu tuduhan, gitu, apalagi nanti kalau tuduhan itu bisa berimplikasi hukum. Tapi ini sebagai dasar analisis saja. Jadi sekali lagi saya ulang tuh ada soal perdebatan antara kader non kader, kedua ada operasi politik dan yang dilakukan begitu ya. Yang ketiga juga operasi politiknya itu bisa berupa operasi hukum gitu, karena kita tahu di era Pak Jokowi itu hukum itu instrumen hukum itu selalu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang sering sebagai sandera politik. Kita tahu banyak sekali kader-kader PDIP itu yang terjerat dalam kasus hukum ya. Tinggal dibuka-buka saja kemarin beberapa waktu terakhir ini siapa saja yang disasar oleh KPK, siapa yang sudah digeledah di KPK, kita akan ketemu nanti daftarnya itu. Bahkan sebenarnya soal ini pun sudah bolak-balik ya disampaikan oleh Ibu Megawati, itu bukan sekali dua kali. Ini berkaitan dengan Hasto Kristianto yang sebelumnya diincar oleh KPK, dan yang belakangan Ibu Megawati itu kelihatannya fokus bersoalan dengan polisi gitu. Bahkan pada waktu yang lalu kan Ibu Megawati sendiri mengaku beliau merasa menjadi target gitu. Jadi faktor operasi-operasi politik saya kira juga ada berpengaruh pada batalnya Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan ini kemudian menjadi sasaran operasi-operasi politik? Karena sesungguhnya kan kartu Anies ini sudah berhasil dimatikan itu melalui Koalisi Indonesia Maju Plus ya, diborongnya partai-partai politik dalam satu kubu, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus, yang dengan begitu hanya menyisakan PDIP saja di luar koalisi. Nah, ini strategi memborong partai politik ini sangat efektif, tidak hanya berhasil membendung Anies Baswedan, dan yang kedua itu juga bisa mengucilkan PDIP. Saya kira dalam kasus Anies Baswedan ini dia juga menjadi sekarang ini yang kalau musuh utamanya tetap Pak Jokowi, tapi tentu saja partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju Plus ini juga mix ya, ada yang sebenarnya mendukung Anies Baswedan, tapi ada yang sejak awal memang bersama dengan Pak Jokowi ingin menghadang Anies Baswedan. Kita sebut seperti PKB, Nasdem, dan juga PKS itu kan sebenarnya bagian yang tadinya ingin mengusung Anies Baswedan, tapi karena kalkulasi politik, karena tekanan-tekanan politik, tekanan hukum, kemudian mereka berbalik bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Satu, itu Anies Baswedan. Kedua, faktor PDIP. Kalau faktor PDIP itu saya kira juga ketemu kepentingan dari Pak Jokowi dengan kepentingan partai-partai politik yang lain. Kenapa? Pertama, tentu saja Pak Jokowi ini sekarang ada persoalan lebih personal bersifat bagaimana dia konfliknya dengan Ibu Megawati dan PDIP.
dari sisi Pak Jokowi. Kemudian dari sisi partai-partai politik, tentu saja mereka partai-partai politik ini ingin mengalahkan PDIP ya. Karena PDIP ini kan terus-menerus setidaknya dalam 3 pemilu ini pemilu legislatif jadi hat-trick menang terus walaupun suaranya PDIP itu semakin menurun. Dan kalau kemudian PDIP itu bisa di cornering gitu dengan mereka tidak bisa ikut pilkada di sejumlah tempat di berbagai daerah sampai puluhan daerah, ini kan juga pasti akan berdampak pada pemilu legislatif yang akan datang pada tahun 2029. Diperkirakan suara PDIP itu akan semakin mengecil karena juga terjadi hal-hal kita misalnya mendengar juga di Jawa Tengah yang menjadi basis PDIP itu pernah terjadi eksodus ya. Ada orang kader yang rame-rame bahkan ada alak yang sudah terpilih itu mengundurkan diri. Jadi itu saya kira ada faktor-faktor persaingan, ada faktor Pak Jokowi, ada faktor juga PDIP bersaingannya dengan partai-partai lain. Nah, apa bahayanya kalau kemudian Anies Baswedan itu berpasangan dengan PDIP? Kita bahas dulu setidaknya ini dalam konteks Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta kalau kemudian Anies Baswedan ini berhasil diusung oleh PDIP, bukan berhasil ya tepatnya, kalau jadi diusung oleh PDIP ini ya diperkirakan dia akan melaju dengan mudah, melenggang dengan mudah. Kemarin saya sudah menjelaskan hitung-hitungannya karena faktor Anies sendiri sekarang ini elektabilitasnya paling tinggi dan kemudian kalau ditambah dengan dukungan dari PDIP tentu suaranya berlipat ganda. Saya kira perolehan suaranya itu minimal minimal sekitar 55% ke atas itu bisa di tangan Anies Baswedan kalau jadi diusung oleh PDIP, apalagi kalau bersama dengan Rano Karno. Itu keuntungannya ya kalau PDIP mengusung Anies Baswedan, ini jadi win-win saya kira nanti. PDIP tentu akan dapat limpahan suara dari para pendukung Anies Baswedan pada pemilu yang akan datang. Yang kedua, ini sebenarnya penting buat PDIP, dia ini bisa berhasil membalaskan dendam terhadap Pak Jokowi gitu ya, revenge gitu terhadap kekalahan sebelumnya di pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Nah, jadi sebenarnya kalau Anies dan PDIP itu jadi bergabung itu sama win-win solution. Nah, tapi ada satu kepentingan yang jauh jauh lebih besar sekarang ini. Saya tidak tahu apakah PDIP juga punya satu pandangan yang sama dalam hal ini dengan banyak civil society, termasuk si tokoh wanita yang pengusaha nasional yang saya sebut tadi, yang dia melihat bahwa satu-satunya upaya ini untuk bisa menghadapi para taipan, para oligarki itu sekarang ini katanya ya Anies Baswedan. Itu dalam konteks Jakarta dulu ya sekarang, karena bagaimanapun juga ini kendati ibu kota sudah dipindahkan ke IKN, tapi tetap saja pertempuran ekonomi bahkan juga pertempuran politik sesungguhnya itu terjadi di Jakarta. Dan di masa lalu itu kelihatan sekali ketika terlalu jauh ya saya ngomongnya masa lalu ya, di beberapa waktu dia masih menjadi Gubernur Jakarta itu bagaimana terlihat sekali bahwa kepemimpinan Anies itu berhasil menghadang ambisi-ambisi dari para taipan oligarki ini yang tidak terkendali, yang menguasai semua sektor. Kita contoh lihat yang paling nyata adalah dalam soal reklamasi di pantai utara Jakarta, dan di masa Anies itu kemudian dibatalkan walaupun kemudian melalui proses hukum sedikit demi sedikit itu mereka bisa bisa menang kembali begitu. Dan begitu kepemimpinan tidak dipimpin oleh Jakarta makanya lahir seperti Pantai Indah Kapuk 2 yang kemudian jadi proyek strategis nasional begitu ya. Ini kan ini jelas ini kepentingan tidak ada kaitannya dengan kepentingan nasional, itu kepentingan para taipan oligarki, para pengembang. Jangan lupa Agung Sedayu itu juga punya kepentingan pada waktu itu di reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi pasti para taipan-taipan ini mereka tidak ingin Anies kembali memimpin Jakarta karena bisa dipastikan nanti banyak sekali proyek-proyek sekarang yang sudah dipastikan ada di tangan mereka karena diberi konsesi oleh bukan hanya diberi konsesi tapi diberi keistimewaan oleh Presiden Jokowi itu bisa dibatalkan oleh Anies. Persis sama seperti ketika proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta waktu itu. Ini yang keempat, jadi saya kira faktor ekonomi ini yang sangat berpengaruh. Dan sayangnya atau sedihnya atau konyolnya sekarang ini kan kepentingan bisnis itu di Indonesia ini sangat sangat erat kait atau berkelindan dengan kepentingan bisnis. Sebenarnya hal yang biasa di negara-negara manapun juga ada kelompok kepentingan bisnis itu melobi para penguasa itu untuk kemudahan-kemudahan bisnisnya gitu. Tapi di Indonesia ini sudah terlampau jauh. Karena kalau kita menyebutnya misalnya di eranya Pak Harto, ini bukan pendapat pribadi, banyak sekali pengamat-pengamat yang menyebutkan seperti itu, seperti salah satunya misalnya Fahri Ali yang
menyebutkan kalau dulu di eranya Pak Harto itu pengusaha itu di bawah kendali penguasa. Kalau sekarang kebalik, jadi sekarang ini penguasa itu di bawah kendali penguasa. Dan saya kira banyak sekali pengakuan-pengakuan semacam ini yang datangnya dari para politisi. Bambang Susatyo, ini tokoh Golkar yang sekarang ini menjadi ketua MPR, dia menyatakan bahwa untuk menguasai partai politik itu cukup dana 1 triliun saja. Sementara Pak Yusuf Kala menyatakan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu hanya butuh dana 600 miliar saja. Kan dari ini saja ini menjadi clue buat kita bahwa ini betul-betul pengaruh para taipan oligarki itu sudah terlalu masuk jauh ke dalam. Dan bisa dipastikan bahwa ada permainan dari para taipan oligarki ini melalui proksi-proksinya yang beroperasi untuk menggagalkan agar Anies Baswedan itu tidak diusung oleh PDIP. Nah, jadi sebenarnya siapa yang dirugikan kali ini? Tentu saja kalau kita ngomong dari sisi personal itu Anies Baswedan yang dirugikan. Kemudian PDIP juga sebagai partai juga rugi karena tidak berhasil membalas dendam kepada Pak Jokowi. Tapi lebih penting lagi sebenarnya itu kerugian kita sebagai sebuah bangsa. Karena kali lagi ini kita jangan kalau melihat Anies itu jangan kultus individunya ya begitu. Tapi setidaknya kita melihat value yang sejauh ini dibawa oleh Anies. Banyak sekali tentu saja kelemahan-kelemahan Anies Baswedan. Tapi sejauh ini setidaknya dia punya komitmen yang cukup besar dalam hal yang kemudian dia selalu nyatakan bahwa membesarkan yang kecil tapi tidak bisa tidak mengecilkan yang besar. Sebenarnya kan ini sinyal bagi mereka para taipan oligarki dari Anies Baswedan, gua itu tidak bermusuhan dengan kalian, tapi juga jangan kalian kemudian mau besar sendiri, tidak membesarkan kecil. Tapi kan namanya para oligarki, taipan oligarki ini kan makhluk-makhluk serakah yang mereka merasa tidak cukup dengan kekayaan dan mereka menginginkan adanya kekuasaan sehingga semua bisa diatur oleh mereka. Ini saya kira yang kita akan hadapi dalam beberapa waktu yang akan datang, implikasi dari keputusan PDIP, katakanlah kalau sampai kemudian membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Karena dengan dibatalkannya itu, makanya peluang Anies untuk maju pada Pilpres 2029 itu juga semakin kecil gitu, walaupun juga tetap belum tertutup kemungkinan semacam itu. Dan kenapa kita berpikir setelah Jakarta kemudian Anies itu untuk kita minta untuk membenahi Indonesia, ya karena Indonesia itu sebenarnya dalam kondisi saat ini sangat sakit parah ya. Sekali lagi tentu saya mengingat pada Anda semua bahwa ketika kita membuat semacam pilihan-pilihan politik, saya tidak menafikan bahwa lebih banyak kalkulasinya itu kalkulasi emosional gitu ya. Pokoknya jadi die hardnya Anies Baswedan karena senang dengan Anies Baswedan dan sebagainya. Tapi saya kira kita mesti mulai beranjak lebih jauh lagi maju ke depan bahwa pilihan-pilihan itu harusnya lebih pada kalkulasi-kalkulasi yang rasional dan yang lebih penting lagi national interest gitu. Jadi bukan persoalan hanya orang per orang, persoalan kelompok atau kelompok itu bisa terdiri dari kelompok agama, kelompok kepentingan-kepentingan lain atau kepentingan bahkan lebih sempit kepentingan suku, etnis dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah national interest dan kemudian seperti saya sebutkan bahwa saya sendiri tidak pernah punya preferensi terhadap seseorang itu hanya karena kesukaan saya pada seseorang, tetapi pada value yang dia bawa. Jadi kalau sekarang misalnya Anda semua, saya mengusung Anies Baswedan, itu berdasarkan pada value yang kita yakini bersama. Tetapi ketika nanti Anies Baswedan secara personal ternyata tidak menjunjung value yang seperti kita bayangkan, ya harus kita tinggalkan Anies Baswedan. Bahkan bukan hanya Anies Baswedan, misalnya katakanlah Anies Baswedan ini kan saya tahu banyak sekali beberapa teman yang meninggalkan Anies Baswedan itu karena merasa jengah dengan Anies Baswedan, terutama terhadap orang-orang di sekitarnya gitu yang dianggap itu tidak mewakili value yang mereka bayangkan. Ya ini pasti harus diingatkan juga kepada Anies Baswedan. Jadi jangan pernah kemudian Anies Baswedan juga dijadikan dewa gitu bahwa dia betul-betul orang semacam Ratu Adil yang bisa membawa Indonesia pada kebaikan. Saya kira tidak. Kita itu harus dituntun pada satu value bersama, tetapi memang untuk mewujudkan value-value itu kita butuh figur. Dan saat ini figur yang kita lihat bisa keluar dari persoalan bangsa ini, bisa keluar dari cengkeraman dari taipan oligarki itu adalah Anies Baswedan. Jadi kalau bisa kita simpulkan soal kegagalan Anies Baswedan diusung oleh PDIP kali ini,
soalnya sebenarnya sangat banyak faktor gitu. Tetapi faktor yang paling dominan tentu saja menurut saya adalah adanya kepentingan politik dari para kekuatan ekonomi yang sekarang menjadi pengendali politik di Indonesia. Mereka tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi pemimpin Jakarta, apalagi pemimpin nasional. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.